Apakah Anda pengusaha jasa yang sudah memiliki revenue yang lumayan sukses, namun sekarang ngerasa kalau marketing yang cara konvensional itu udah mulai nggak efektif lagi? Mungkin Anda masih mengandalkan mendapatkan klien dari referensi klien sebelumnya, networking, atau menggunakan kontak yang Anda punya. Atau juga Anda masih menggunakan metode marketing secara offline, baik menggunakan banner, baliho, dan lain sebagainya. Mungkin Anda sudah berjalan beberapa tahun atau bahkan di atas 10 tahun dan merasa cara itu efektif. Namun Anda merasa sekarang kok pelan-pelan mulai nggak efektif ya caranya kayak gitu. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis Anda dapat bertransformasi dari cara marketing yang konvensional menjadi ke digital marketing yang efisien dan terstruktur. Anda nggak perlu lagi deh buang-buang waktu, apalagi buang-buang uang untuk mendapatkan calon klien yang konsisten dan tertarget melalui cara-cara yang lama. Saya telah melakukan bisnis dan marketing sejak tahun 2017 dan banyak banget melakukan kesalahan. Jadi saya itu punya background pendidikan S1, S2 di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Jadi dulu saya berpikir memasuki bisnis, saya mempunyai background pendidikan yang bagus, maka produk saya juga akan menjadi bagus. Dan karena teman-teman saya itu memiliki background yang sama dengan saya, yaitu di teknik sipil, maka saya mikirnya klien akan mudah datang, karena berdasarkan referensi dari teman-teman. Dan benar, klien-klien pertama saya itu berdasarkan atau didapatkan dari referral. Bahkan klien-klien ini cukup menopang bisnis dengan baik di awal. Tapi masalahnya lama-lama ngerasanya tidak konsisten. Tadinya klien-klien dari referral ini bisa diandalkan, lama-lama menjadi beban. Sampai sekarang saya paham, sekarang dunia itu beralih ke digital marketing atau marketing secara digital. Jadi kedepannya bahkan mulai dari sekarang itu klien nggak bisa ditunggu mengandalkan mulut ke mulut aja walaupun kita telah memberikan produk yang terbaik. Jangan salah dulu, klien dari mulut ke mulut itu adalah klien yang terbaik. Jadi masalah di sini adalah kliennya tidak tertarget dan juga tidak konsisten. Karena kita menunggu referensi dari klien yang sudah kita layani atau dari teman. Karena menunggu, jadi kita nggak tahu kapan klien itu akan datang. Selama 8 tahun akhirnya saya mencoba berbagai macam cara digital marketing. Ya, ini terjadinya jatuh bangun, kemudian saya membenarkan sistem, membenarkan strategi, membenarkan taktik, membenarkan mindset, dan juga jatuh bangun tanpa menyerah. Sampai sebenarnya saya menemukan sebuah metode sederhana yang bisa diaplikasikan di dalam digital marketing. Dari sistem ini saya bisa mengumpulkan hampir 10.000 email list. Dari sini juga saya bisa mendatakan proyek-proyek untuk perusahaan maupun dari produk-produk untuk pribadi. Bahkan ada kontraktor yang baru masuk dunia konstruksi, kemudian biasanya dia tidak bisa mendapatkan prospek ya, paling setahun cuman ada 5 prospek. Nah ini saya bantu dalam waktu 2 minggu aja sudah mendapatkan hampir 100 prospek yang mencari jasa konstruksinya. Ini juga ada kontraktor yang saya bantu mendapatkan puluhan prospek dalam waktu 1 minggu yang biasanya seminggu aja belum tentu ada yang ngubungin. Sistem ini juga membantu kontraktor ini mendapatkan 1,7 miliar dari prospek yang dia dapatkan dari sistem ini. Dan juga beberapa milestone digital marketing yang saya capai yang ada di sini. Setelah menonton video ini, Anda bisa mengerti bagaimana mendatangkan prospek secara tertarget dan konsisten melalui digital marketing yang saya ajarkan. Jadi di video ini saya akan meyakinkan kepada Anda bahwa satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan prospek secara tertarget dan konsisten adalah melalui digital marketing dan dengan meninggalkan metode konvensional. Jika Anda mengandalkan konvensional terus, maka lama-lama bisnis Anda akan tertinggal. Anda sebetulnya bisa mulai lihat banyak toko-toko offline yang sudah mulai tutup. Gerai-gerai makanan yang tadinya buka banyak, sekarang pelan-pelan gerainya pada tutup. Karena sekarang memungkinkan untuk cabang yang lebih sedikit tapi memanfaatkan online yang lebih masif. Iklan konvensional juga makin banyak menjamur dan juga makin mahal. Dan yang paling penting adalah iklan konvensional itu susah untuk diukur. Bahkan sekarang konsumen itu kebanyakan mencari info produknya di online dulu walaupun nanti dia belinya di toko offline. Bahkan sering banget saya tuh berhenti di depan toko yang pengen saya beli, kemudian saya searching dulu menu, produk, review, dan lainnya sebelum saya masuk tokonya. Istri saya bisa lihat fashion berjam-jam di online, di website, di sosial media, dan lainnya, baru memutuskan beli di toko offline-nya. Jadi pada saat waktu datang ke toko offline, dia sebetulnya posisinya udah siap beli. Sales dari toko offline-nya itu sebetulnya nggak begitu berpengaruh lagi. Jadi kalau sekarang bisnis Anda belum ada eksis secara digital, mungkin sekarang masih baik-baik saja. Tapi saya yakin dalam 3-5 tahun ke depan orang akan beralih ke digital yang lebih besar, sehingga orang yang tidak memanfaatkan digital akan ketinggalan. Sama kayak sekarang kalau kita ngobrolin AI. Orang itu nggak akan kalah dengan AI, tapi orang itu akan kalah dengan orang yang pakai AI. Nah, di digital marketing, orang itu akan kalah dengan pengusaha yang menggunakan digital marketing karena leverage-nya lebih tinggi. Jadi sekarang digital marketing itu bukan sekedar tren, tapi juga udah kebutuhan.
Nah, tapi saya paham, di luar sana itu banyak banget yang ngejelasin tentang teknis-teknis video yang teknis banget. Copywriting lah, beriklan lah, bikin konten lah, dan lain sebagainya. Sebelum Anda belajar semua itu, Anda harus belajar dulu strategi yang saya ajarkan di video ini, dan jangan skip 1 detik pun karena tiap informasi itu berharga. Karena saya akan memberikan step by step langkah Anda bisa memanfaatkan digital marketing untuk memperbaiki atau memperbesar bisnis Anda. Sistem ini bisa dipakai oleh 2 jenis usaha yang baru mulai ataupun usaha yang sudah berjalan established tapi masih menggunakan marketing secara konvensional. Jadi yang baru mulai bisa nyicil dengan dana yang lebih minim dan terbatas. Untuk yang Anda memang sudah punya channel marketing tersendiri namun masih konvensional, maka ini adalah step by step guide untuk Anda transisi ke dunia digital marketing. Sekarang saya masuk ke step yang pertama. Tiap bisnis harus punya hal ini bahkan sebelum Anda memulai beriklan atau melakukan hal lainnya, yaitu Anda harus memilih target market yang tepat. Target market yang tepat itu bisa membantu Anda mendapatkan revenue yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. Tanpa target market yang jelas, usaha marketing apapun akan membuang-buang uang. Untuk memilih target market yang cocok dengan bisnis Anda, maka Anda harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama, jasa Anda menyediakan problem yang harganya mahal juga. Contohnya adalah kalau mobil F1 Anda bisa bantu untuk lebih cepat 2 detik di sirkuit, itu harganya akan lebih berharga daripada Anda ngajarin anak SMA yang baru belajar mobil. Kalau F1 2 detik itu nilainya bisa jutaan dolar. Tapi kalau anak SMA yang baru belajar mobil, mungkin ya nilainya nggak begitu besar. Jadi, Anda harus menyelesaikan problem yang besar di market yang besar untuk spesifik jasa usaha Anda. Kedua, karena kita akan belajar tentang digital marketing, maka target market Anda harus bisa ditarget secara digital. Kalau misalnya target Anda konglomerat, ya mungkin sebetulnya cara marketing Anda lebih bagus Anda join klub mobil sport. Tapi kalau target Anda adalah pengusaha UMKM, maka Anda bisa mulai dengan beriklan di digital. Ketiga, pastikan target market Anda sanggup untuk membeli produk Anda. Contohnya, Anda nawarin produk MLM ke anak SMA. Mungkin mereka harus setengah mati dulu nabung, baru bisa membeli produk Anda. Padahal harganya juga nggak mahal-mahal amat. Tapi contoh jasa Anda adalah menghilangkan karang di baling-baling kapal. Maka orang yang membutuhkan jasa Anda adalah pemilik kapal, yang mana uangnya sangat banyak dan mungkin membayar Anda dengan nilai yang besar bagi mereka itu adalah nilai yang kecil. Jadi jangan target market yang tidak bisa membayar jasa Anda. Keempat adalah Anda perlu cari market yang bertumbuh. Akan konyol kalau di 2025 ini Anda produksi buku telepon. Jadi Anda harus punya target market yang tumbuh. Setelah Anda menentukan target market yang jelas, maka Anda masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah langkah yang paling penting untuk Anda terlepas dari jebakan komoditas. Komoditas itu apa sih? Sebetulnya komoditas itu kalau definisi saya adalah barang yang dimana aja ada dan semua orang menjualnya. Barang-barang komoditas ini sifatnya adalah sensitif banget sama harga. Artinya kalau kompetitor lebih murah, maka kompetitor akan pindah ke kompetitor Anda. Contohnya beras, dengan merek yang sama, beda 500 aja pelanggan bisa kabur. Gimana caranya lepas dari komoditas? Caranya adalah dengan membuat penawaran. Kalau penawaran itu kita bisa memberikan hal lebih untuk bisa menyelesaikan masalah customer. Atau mungkin pelayanannya lebih untuk membuat customer lebih nyaman. Contohnya misalnya sama-sama jual beras, itu kan komoditas. Nah penawarannya adalah mungkin berasnya bisa diantar atau berasnya di subscription diantar ke rumah. Jadi beda mahal lebih dikit, pelanggan tetap mau. Karena ada layanan lebih yang Anda berikan. Cara membuat penawaran yang baik adalah dengan membuat value dari barang atau produk Anda lebih tinggi dibandingkan dengan yang customer bayar. Kalau customer bayar 1 juta, dia harus ngerasa dia mendapatkan value sebesar 10 juta. Cara meningkatkan value penawaran adalah dengan 4 hal. Yang pertama, produk atau jasa Anda harus bisa memberikan solusi atau output untuk customer. Nah, ini yang saya bilang tadi, membedakan antara penawaran yang mahal dan enggak. Anda harus bisa menyelesaikan problem yang mahal juga untuk customer. Semakin besar problem yang Anda selesaikan untuk customer dan customer merasa itu harga yang mahal, maka outputnya akan menjadi harga yang tinggi. Contoh, Anda ingin membantu customer Anda untuk diet, maka Anda harus benar-benar punya program yang bisa membantu customer Anda untuk diet. Yang kedua, customer harus percaya bahwa perusahaan Anda bisa menyelesaikan masalahnya atau mengerjakan tugas yang diberikan customer. Contoh, Anda pengen operasi usus buntu, ada 2 pilihan. Dokter yang baru kemarin lulus spesialis atau dokter yang udah ngebedah selama 15 tahun
direkomendasikan teman Anda, dan juga di rumah sakit yang bonafit. Nah, Anda pilih mana? Pasti Anda pilih dokter yang kedua, yang punya jam terbang tinggi, kerja di rumah sakit yang bagus, karena Anda yakin bahwa dia pasti sukses ngoperasi Anda. Jadi semakin tinggi reputasi dari brand Anda, maka value yang diberikan akan semakin tinggi. Contoh lagi, Anda pengen beli iPhone. Anda pilih mana? Anda beli di toko yang random, yang kecil, yang ada di Instagram, yang followernya dikit, dan juga feed-nya masih jelek, atau Anda beli di Blibli, iBox, atau distributor iPhone lainnya. Pasti Anda milih untuk ke distributor yang resmi, karena pasti situ ada garansi, ada layanan pelanggan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya bisa jadi toko kecil tersebut itu memberikan pelayanan dan bonus yang lebih banyak, tapi Anda lebih percaya sama toko-toko yang distributor resmi. Jadi, brand atau reputasi itu penting banget. Yang ketiga adalah produk Anda harus bisa di-deliver lebih cepat. Contohnya adalah kalau Anda pakai paket gitu ya. Anda pakai paket kalau 3 hari 4 hari misalnya cuma 20.000. Tapi kalau yakin esok sampai atau yang besok sampai itu 35.000. Atau Anda yang pengen buru-buru banget, same day misalnya, itu bisa nyampe 50.000. Jadi semakin cepat pelayanan, itu semakin mahal juga. Kalau di Amerika, itu ada Amazon. Sekarang Amazon itu bahkan udah develop drone, dia beli truk banyak banget untuk ngirim di hari yang sama atau cuma 1 hari. Jadi speed itu juga menjadi value yang bisa meningkatkan harga Anda. Sekarang biasanya pekerjaan apapun kalau misalnya minta dicepetin biasanya harganya lebih mahal kan. Atau kalau Anda ke Dufan, Anda pengen nyelak antrian atau ada jalur khusus yang lebih cepat, pasti harganya juga lebih mahal. Jadi speed ini adalah salah satu komponen yang penting untuk bisa meningkatkan value dari produk atau jasa Anda. Keempat, Anda harus bisa menghilangkan pain dari customer atau kerepotan dari customer dalam menghadapi masalah tersebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya contoh gini. Misal kita sama-sama jual program diet. Artinya kita bisa menghilangkan 20 kg gitu ya. Nah, yang satu Anda jualnya e-book. E-book tutorial gimana caranya diet, nutrisi, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Mungkin e-book tersebut harganya cuma 50.000, 100.000. Tapi kalau Anda punya klinik sedot lemak dan punya ahli gizi di sana, mungkin harganya bisa 50 juta. Karena yang satu, si customer ini harus olahraga selama 1 tahun, yang satu ya cukup dioperasi aja. Jadi speednya dapat, effortnya juga berkurang. Makanya harganya bisa jomplang banget antara kita jualan e-book dan juga kita punya klinik sedot lemak. Itu contoh aja ya. Nah, sebaiknya penawaran Anda memenuhi keempat hal tadi. Atau biasanya yang biasanya diimprove sama perusahaan-perusahaan itu adalah 2 terakhir, yaitu effort dan juga speed. Sekarang kita masuk strategi yang ketiga. Setelah Anda memilih target market yang terbaik untuk bisnis Anda dan juga Anda membuat penawaran yang menarik, sekarang tugas Anda adalah membawa customer Anda di alur yang tepat. Dari mulai nggak kenal, tertarik untuk beli, dan akhirnya sampai beli. Atau kalau di dunia marketing disebut dengan customer journey atau kita biasa singkatnya disebut dengan funnel. Karena funnel itu kayak corong ya. Dari yang paling atas itu adalah market secara luas, kemudian dari situ ada beberapa persen yang tertarik, kemudian ada yang serius, sampai ada yang beli. Nah, kenapa funnel bisnis itu harus dipilih sesuai dengan bisnis Anda? Karena nggak ada satu funnel pun yang cocok untuk semua bisnis. Harus disesuaikan dengan bisnis Anda. Contoh, Anda jualan properti. Properti itu orang tahu pada saat klik iklan, dia tahu bahwa dia akan negosiasi tentang properti. Dan dia tahu properti itu apa. Jadi dia tahu dia akan membeli rumah. Nah, walaupun nanti akan ada negosiasi terhadap KPR, misalnya terhadap ruangan, lokasi dan lain sebagainya, tapi yang jelas si customer tadi udah tahu pas ngeklik iklan, dia mau negosiasi rumah. Tapi contoh Anda menjual minuman herbal yang bisa membuat badan menjadi sehat dan juga fit. Customer itu belum tentu bisa mengerti dan paham dan juga tertarik untuk membeli produk Anda di langkah pertama. Apalagi misalnya bahannya spesial ya, harganya ratusan ribu mendekati 1 juta. Kayak misalnya susu-susu protein atau susu diet. Itu harganya bisa ratusan ribu mendekati 1 juta. Dibandingkan dengan susu biasa yang mungkin di bawah 100 ribu udah banyak. Nah, karena ada gap itu, customer itu kan belum tentu ngerti. Makanya harus ada proses edukasi. Dari tidak mengerti, menjadi tahu, menjadi tertarik, dan akhirnya menjadi beli. Makanya proses edukasinya menjadi panjang dan kita harus memilih proses edukasi terbaik untuk bisnis kita. Jadi, setiap bisnis beda cara mendapatkan customernya.
Ada yang langsung iklan masuk ke WhatsApp, ada juga yang perlu dijelaskan pakai landing page website, ada juga yang harus pakai webinar, ada juga yang harus memasukkan data doang, kemudian nanti salesnya one on one. Bahkan, satu bisnis yang sama menggunakan funnel yang berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Contoh, kalau kontraktor beriklan langsung masuk ke WhatsApp, itu biasanya yang masuk adalah proyek-proyek renovasi yang nilainya kecil-kecil. Tapi kalau kita menggunakan landing page dan juga nanti ujungnya sales one on one, itu bisa lebih tersaring, klien-kliennya bisa yang lebih tinggi. Termasuk klien yang 1,7 M itu adalah prosesnya menggunakan landing page kemudian sales one on one. Jadi nggak langsung masuk ke WA. Jadi Anda harus sesuaikan bisnis Anda dengan funnel yang tepat. Nah, setelah Anda menentukan target market terbaik untuk bisnis Anda, kemudian Anda menentukan funnel yang terbaik untuk bisnis Anda membuat penawaran yang menarik. Sekarang Anda butuh langkah keempat yang berguna untuk mencari dan menyaring customer Anda. Strategi keempat adalah mendatangkan traffic ke dalam funnel bisnis Anda. Ini adalah kesalahan yang sering banget dilakukan oleh pengusaha. Pada prinsipnya sekarang kalau Anda kurang prospek berarti Anda kurang beriklan. Jadi kalau misalnya prospeknya dikit berarti Anda kurang iklan dan promosi. Kebanyakan dari pengusaha itu cuma mengandalkan mulut ke mulut dan referral untuk mendapatkan traffic. Jadi setiap hari kerjanya cuma menunggu untuk mendapatkan traffic yang masuk atau ada yang menghubungi. Padahal selain referral atau mulut ke mulut, ada dua jenis traffic lagi yang bisa Anda laksanakan. Yang pertama adalah cara organik. Anda entah membuat konten di sosial media Anda atau Anda menghubungi kontak-kontak yang Anda kenal maupun yang Anda tidak kenal. Yang kedua adalah traffic berbayar. Anda membayar reach atau jangkauan atau penyebar luasan iklan Anda untuk mendapatkan customer yang Anda inginkan. Traffic itu sebenarnya sederhananya kayak gini. Misalnya Anda punya kontak WhatsApp, ada ribuan ya, ada 2000 misalnya. Nah, kemudian Anda mengontak satu-satu kontak WhatsApp tersebut, paling sehari kuat cuman 100 kontak per hari. Nah, kalau dengan iklan, Anda bisa mengontak orang-orang tersebut dalam jangka waktu singkat dan juga langsung ribuan. Jadi, yang Anda bayar dari iklan itu adalah waktu. Apakah Anda bisa dengan tidak beriklan? Bisa. Tapi waktu Anda harus juga dikorbankan. Anda antara memilih uang atau memilih waktu. Kalau Anda nggak mau beriklan, maka Anda harus aktif mengontak orang-orang, baik yang dikenal maupun yang nggak dikenal, untuk menawarkan jasa Anda. Jadi mainnya numbers game, harus ratusan kontak yang dikontak setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya platform iklan apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan traffic? Sebetulnya platform iklan itu ada banyak ya, baik beragam sosial media maupun platform lainnya. Tapi kalau saya pribadi paling sering dan paling suka menggunakan Meta Ads, baik menggunakan Facebook dan Instagram maupun menggunakan Instagramnya saja. Kenapa saya lebih suka menggunakan Meta Ads untuk traffic? Karena traffic Meta Ads itu yang paling bisa dikontrol. Dengan duit sekian saya mendapatkan reach sekian, saya mendapatkan klik sekian, dan mendapatkan yang deal sekian. Atau biasa disebut juga dengan namanya direct response marketing. Artinya sekarang Anda naruh duit untuk beriklan, maka efeknya akan langsung terasa. Dan juga Anda bisa langsung menilai apakah konten iklannya bagus, apakah responnya bagus, apakah hasilnya bagus. Tapi untuk membeli traffic, Anda harus memanfaatkan dan menggunakan uang Anda secara bijak dan terkontrol. Anda nggak bisa juga buang-buang uang langsung taruh miliaran di Meta Ads, kemudian berharap akan mendapatkan klien yang banyak banget. Jadi intinya, budget iklan Anda secara total itu harus lebih kecil daripada keuntungan yang Anda dapatkan secara gross profit. Contoh, Anda kalau misalnya punya gross profit 500 juta, maka iklan Anda harus di bawah itu, misalnya 50 juta atau 100 juta. Jadi Anda masih punya gross profit yang lainnya sebesar 400 juta. Jangan juga biaya marketing 1 miliar, kemudian gross profit Anda cuma 500 juta. Ingat, hitungnya dari gross profit loh, jangan dari revenue. Mentang-mentang revenue Anda 10 miliar, Anda ngira, wah dengan budget 100 juta dapat 10 miliar. Padahal enggak, mungkin revenue Anda gross profitnya cuma 500 juta. Jadi harus dihitung dari gross profit. Nah, Anda sudah memilih target market yang sesuai dengan bisnis Anda dan menguntungkan. Kemudian Anda sudah membuat penawaran. Anda sudah memilih funnel yang cocok untuk bisnis Anda. Dan juga sekarang Anda sudah membeli traffic untuk masuk ke dalam funnel Anda. Nah, kebanyakan orang, apalagi orang yang baru-baru ngiklan, ngira di sini udah selesai. Dan banyakan pengusaha ngiranya dengan menerapkan 4 hal ini adalah kerang ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan dan bisa mendapatkan customer dengan mudah. Padahal ada satu proses lagi yang harus Anda kuasai sebagai pengusaha. Kita masuk ke langkah kelima, yaitu membuat sales proses yang efektif.
Karena 4 proses pertama adalah proses digital marketing untuk mendatangkan prospek, sedangkan konversi terjadi di langkah yang kelima. Jadi percuma Anda menjalankan langkah 1-4, tapi yang kelimanya jelek. Saya banyak ngobrol dengan pengusaha dan mereka sebenarnya banyak yang nggak tahu gimana caranya proses filtering dan negosiasi yang baik. Jadi selama ini pengusaha-pengusaha tersebut bisa mendapatkan klien dengan cara yang hoki atau dengan menggunakan metode yang bisa digunakan oleh anak SD, yaitu menurunkan harga. Proses kelima ini adalah proses untuk membuat sales proses yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik Anda maupun tim Anda. Nah, proses sales yang dipilih ini sangat tergantung banget dengan produk atau bisnis Anda. Contoh, Anda jual harga barang yang di bawah 100.000. Maka Anda mungkin taktiknya adalah dengan live TikTok, kemudian menggunakan sistem urgensi atau FOMO. Jadi kalau Anda buka live TikTok dan orang jualan harga-harga mungkin di bawah 100.000, kan biasanya heboh tuh. Nah, itu mungkin teknik yang cocok digunakan untuk barang-barang yang di bawah harga 100.000. Atau mungkin sales proses Anda bukan menjual ke end consumer tapi ke reseller atau distributor. Jadi sales prosesnya beda. Nah, tapi kalau misalnya jualannya produk atau jasa yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran kayak konstruksi, properti, dan lain sebagainya, apalagi B2B, itu butuh sales proses yang lebih ke arah negosiasi dan mengerti kebutuhan customer. Jadi nggak bisa tuh FOMO-FOMO kayak misalnya ini tinggal 1 slot lagi dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita rekap, langkah pertama adalah tentukan target market Anda, kemudian Anda membuat penawaran yang menarik untuk target market Anda, kemudian Anda pilih funnel untuk target market Anda, bagaimana Anda bisa membuat customer yang tadinya tidak tahu menjadi sampai beli produk Anda. Kemudian Anda datangkan traffic ke funnel Anda untuk menyaring dan juga mendapatkan leads, baik itu yang cold, warm, maupun hot. Kemudian terakhir Anda tutup dengan melakukan penjualan di langkah yang kelima. Nah, sekarang dengan penjelasan tadi Anda sudah tahu bahwa Anda perlu digital marketing untuk meningkatkan proses untuk menuju ke atas 10 miliar dari revenue. Tapi saya tahu untuk menjalankan ini semua itu membutuhkan waktu dan juga proses belajar yang nggak instan. Nah, kalau Anda butuh konsultasi terkait bagaimana kita menerapkan 5 hal ini ke dalam bisnis Anda, ataupun Anda pengen besok pagi udah mendapatkan prospek yang tertarget dan konsisten, Anda bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan saya, bagaimana saya bisa bantu Anda untuk bisa menerapkan sistem ini ke dalam bisnis Anda. Nah, kalau Anda pengen dibantu bagaimana, nanti saya kasih link di deskripsi, Anda bisa masukkan data diri Anda di sana, kemudian nanti saya akan hubungi Anda. Nah, disclaimer nih, ini adalah konsultasi yang nantinya akan berbayar dan juga saya akan bantu sampai implementasinya. Tapi saya akan bantu implementasi dari 1-4. Dari mulai membuat atau memilih target market, membuat penawaran, membuat funnel, dan juga mendatangkan traffic. Tapi nanti kalau sales prosesnya itu lebih ke arah mentoring aja. Nah, ini bukan untuk semua pengusaha jasa, tapi khusus untuk yang mau scale up atau mungkin udah punya marketing secara konvensional dan stuck dan pengen beralih ke digital marketing dan berkembang melalui digital marketing. Nah, jika Anda pengen tertarik untuk konsultasi, Anda bisa klik link yang ada di dalam deskripsi, nanti saya taruh di sana. Tapi kalau misalnya linknya udah nggak ada, berarti mungkin konsultasinya udah tutup. Karena jujur, saya nggak bisa nerima banyak-banyak, karena terbatas banget waktunya. Jadi pastiin kalau Anda pengen berkembang secara digital, klik aja link di deskripsi. Nah, untuk Anda yang baru memulai dan Anda pengen mendatangkan prospek yang instan, besok pagi udah bisa dapatkan prospek, Anda bisa ikut training bagaimana mendapatkan prospek melalui Meta Ads secara gratis, ada di profil saya sebetulnya, tapi saya sematkan linknya di bagian info. Jadi Anda bisa klik link di sini untuk ikut training full course selama 2 jam lebih bagaimana mendatangkan traffic melalui Meta Ads bermodalkan cuman WhatsApp. Jadi kalau Anda benar-benar baru mau mulai dan mungkin budgetnya belum begitu besar, Anda bisa langsung take action. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.